Kritis merupakan salah satu ciri aktivitas filsafat, di mana filsafat tidak dapat dipisahkan dari sikap kritis, sebab kehadiran filsafat ialah transisi dari mitos ke logos, dan tindakan kritis adalah yang pertama menjadi cikal bakal filsafat dengan peralihan tersebut. Kan saluran, sikap kritis berfungsi sebagai karakter esensial yang memastikan filsafat tetap menjadi proses yang dinamis. Berpikir kritis dalam filsafat ialah sikap terbuka filsafat yang bebas, sehingga dengan kritis tersebut filsafat dapat mencapai epistemologi yang mendalam. Dunia sekarang dengan kebebasan berpikir dan keterbukaan, padanya adalah ruang yang disiapkan untuk kritis, yaitu meninjau segala hal yang memungkinkan untuk diuji. Di mana dapat dikatakan bahwa, jika kebebasan adalah prasyarat memulai berpikir filosofis, maka kritis adalah operasional yang mempertahankan kebebasan tersebut, yaitu suatu sikap aktif menolak pemikiran yang terikat oleh asumsi yang tidak diuji, baik yang bersumber dari otoritas eksternal maupun dari kecenderungan internal. Kan saluran, meskipun istilah kritis umum dalam keseharian, namun dalam tingkat filosofis kritis bukan terbatas pada validitas suatu klaim permukaan, melainkan upaya sekuat tenaga untuk mendapatkan dasar paling sesuai bagi setiap validitas tersebut. Demikian itu adalah untuk menentukan prinsip pokok sebagai pedoman yang dapat dipergunakan dalam menilai suatu ide, karya, atau fenomena. Jika kritis sebagai cikal adalah transisi dari mitos ke logos, maka dalam dunia terkini sikap kritis ialah transisi dari meninjau isi gagasan kepada peninjauan metode dengan fokus pada epistemolog, yakni penyelidikan validitas, batasan, dan prasyarat dari klaim pengetahuan. Kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu keterampilan tingkat tinggi dan fundamental. Dalam filsafat ilmu, berpikir kritis adalah konstruksi holistik yang mencakup tiga dimensi, yaitu pengetahuan dasar, kemampuan kritis, dan sikap kritis. Kan saluran, dimensi pengetahuan dasar menyediakan konteks, data, dan prinsip yang memadai untuk memulai analisis yang relevan, di mana analisis kritis dan mendalam hanya valid jika landasan datanya memadai. Tanpa pengetahuan dasar yang memadai, upaya kritis akan cenderung dangkal atau prematur. Sementara kemampuan kritis merujuk pada kapasitas kognitif yang dikuasai seseorang untuk menyelesaikan permasalahan dengan menganalisis suatu ide secara terarah. Kemampuan ini mencakup operasi mental yang kompleks, seperti proses menganalisis argumen, mengevaluasi kredibilitas dan relevansi informasi, mempertimbangkan bukti yang bertentangan, dan yang paling penting, mengidentifikasi bias kognitif yang tersembunyi. Keterampilan ini berfungsi untuk memastikan bahwa penalaran yang dilakukan memiliki validitas logis yang kokoh dan koherensi internal. Adapun sikap kritis sebagai konstruksi ketiga berpikir kritis dalam filsafat ilmu, yaitu mental yang mendorong proses investigasi dan menopang upaya kritis, di mana sikap kritis yang berkelanjutan oleh individu dalam mencari validitas kebenaran merupakan kematangan mental dalam memahami fenomena yang terjadi, baik yang tersembunyi apalagi yang tampak. Kan saluran, konsep kritis sebagai ciri berpikir filsafat sejatinya telah mengalami evolusi, bergerak dari pengujian pendapat menuju kritis pada kemampuan kognitif, diperkenalkan oleh Socrates dan matang oleh Immanuel Kant. Evolusi ini menunjukkan bahwa, sementara Socrates mengajarkan kritis untuk menguji validitas eksternal, Immanuel Kant mengajarkan kritis sebagai alat untuk menguji validitas internal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa, kritis dalam filsafat ialah refleksi epistemologi untuk memastikan fondasi pengetahuan kokoh. Sementara itu dalam filsafat Islam, peranan kritis dapat kita lihat dari upaya Al-Ghazali yang mengkritik filsafat peripatetik Islam melalui sebuah karya, Tahafut al-Falasifah, atau kerancuan para filsuf. Demikian dilakukan oleh Al-Ghazali untuk mencegah filsafat merosot menjadi kesombongan rasionalistik, atau keyakinan segala sesuatu dapat dijangkau oleh akal semata. Kan saluran, kritis bukan sekadar alat analisis, melainkan sebuah etos yang menggerakkan seluruh aktivitas filosofis.
Ini adalah fondasi dalam filsafat ilmu karena menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi validitas metodologi ilmiah, memastikan relevansi pengetahuan yang digunakan, dan mempertahankan sikap skeptis yang sehat terhadap hasil penemuan. Filosofi mengajarkan bahwa hal yang paling mendasar bukanlah mencapai kepastian yang dogmatis, melainkan mempertahankan proses pencarian kebenaran yang harus selalu berlanjut, dan kritis adalah kemampuan unik untuk menjaga jalan tengah intelektual. Kendati demikian, sikap kritis menuntut latihan terstruktur dan sikap yang sadar untuk terus-menerus mengidentifikasi dan mengatasi bias kognitif. Sehingga dengannya kritis sebagai ciri berpikir filosofis tidak sekedar konsep yang diadopsi melainkan implementasi yang berkelanjutan sebagai refleksi epistemologi.